Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Di dunia One Piece, banyak sekali pendekar pedang. Beberapa di antaranya terbilang sangat kuat. Ada yang mengkombinasikannya dengan haki, ada juga yang mengkombinasikannya dengan kemampuan buah iblis. Di video ini, admin akan membahas 13 pendekar pedang terkuat yang sudah diperlihatkan sampai saat ini. Perlu diingat, list yang ada di sini tidak berurutan. Bukan dari yang terkuat sampai yang terlemah, bukan juga dari yang terlemah sampai yang terkuat. Admin menempatkannya secara acak, jadi kalian bebas mau mengurutkannya seperti apa. Mulai dari yang pertama, Dracul Mihawk. Mihawk memiliki gelar pendekar pedang terkuat di dunia. Dia menggunakan pedang Yoru yang merupakan salah satu dari 12 Seijo Owazamono atau 12 pedang dengan kualitas terbaik. Kemampuan dari Mihawk ini sudah tidak diragukan lagi. Di episode-episode awal saja kekuatannya sudah diperlihatkan. Dia mampu menenggelamkan 50 armada kapal milik Don Krieg dengan mudah. Dan saat di perang Marineford, tebasan jarak jauhnya mampu membelah tebing es yang besar. Mihawk juga menguasai Busheshoku Haki tingkat tinggi. Di chapter 937, dijelaskan bahwa pedang hitam tercipta karena pertarungan yang sangat panjang. Lalu seiring berjalannya waktu, pedang itu berubah menjadi pedang hitam permanen. Dan pedang hitam Yoru milik Mihawk tercipta dari Busheshoku Haki tingkat tinggi ini. Yang kedua, Akagami no Shanks. Shanks adalah seorang Yonko, dan dia satu-satunya Yonko yang tidak memakan buah iblis. Shanks memiliki pedang yang bernama Griffon, tapi klasifikasi dari pedang ini masih belum diketahui. Entah masuk kategori 12 Saijo Owazamono, atau mungkin 24 Owazamono. Yang pasti sih pedang ini masuk jajaran pedang dengan kualitas terbaik, karena dia mampu menandingi pedang Yoru milik Mihawk. Dan juga, Shanks adalah rival dari Mihawk. Dan di masa lalu, mereka berdua sering bertarung. Shanks juga dikenal memiliki haki yang sangat kuat. Dia menguasai Busheshoku Haki, Kenbunshoku Haki, dan Houshouku Haki. Dia adalah tipe pendekar pedang yang mengkombinasikan kemampuan berpedangnya dengan haki. Yang ketiga, Silvers Rayleigh. Rayleigh adalah wakil kapten sekaligus tangan kanan dari Goldie Roger. Dia juga adalah seorang pendekar pedang. Hal ini diketahui ketika dia bertarung dengan Kizaru di Pulau Sabaudi. Di sini Rayleigh berkata, sudah lama dia tidak menggunakan pedangnya itu. Jadi pasti di masa lalu dia adalah seorang pendekar pedang. Dia dijuluki Mei-O atau Raja Kegelapan. Itu karena dia adalah orang yang paling dekat dengan Raja Bajak Laut. Dan ada kemungkinan juga, di masa lalu dia adalah pendekar pedang terkuat sebelum Mihawk. Yang keempat, Fujitora. Fujitora adalah seorang admiral dan dia juga adalah seorang pendekar pedang. Dia memakan buah iblis Zushi no Mi yang membuatnya mampu mengendalikan gravitasi. Dia adalah tipe pendekar pedang yang mengkombinasikan kemampuan berpedangnya dengan kemampuan buah iblis, sehingga tebasan pedangnya memiliki tekanan gravitasi. Dan yang lebih mengerikannya lagi, dia juga bisa menjatuhkan meteor dari langit. Yang kelima, Ame no Shiryu. Shiryu adalah mantan kepala sipir Impel Down, dan dikabarkan bahwa kekuatannya setara dengan Magellan. Dia dijuluki Ame no Shiryu, atau Shiryu the Rain. Mungkin saking sadisnya cara dia bertarung, sehingga terjadi hujan darah. Makanya dia disebut Shiryu the Rain. Shiryu memiliki pedang yang bernama Ryu, atau versi Inggrisnya Thunderstorm. Dia direkrut oleh Kurohige, dan sekarang dia menjadi komandan divisi kedua di bajak laut Kurohige. Dan juga dia memakan buah iblis Sukesuke no Mi, yang membuatnya memiliki kekuatan invisible atau tak terlihat. Buah itu didapatnya setelah dia membunuh Absalom. Yang keenam, Roronoa Zoro. Zoro adalah pengguna aliran 3 pedang. Dia menggunakan 2 pedang dari kelas Owazamono, yaitu Wado Ichimonji dan Susui. Dan 1 pedang lagi dari kelas Wazamono, yaitu Sandai Kitetsu. Zoro merupakan murid dari Mihawk,
Dan selama time skip, Zoro diajari soal haki. Mungkin sebentar lagi Zoro juga akan menguasai Bushoshoku Haki tingkat tinggi. Yang ketujuh, Kyoshiro. Kyoshiro adalah salah satu samurai terbaik di Wano Kuni. Dia merupakan pengawal sekaligus tangan kanan dari Shogun Orochi. Dia mampu menangkis serangan 720 pound cannon milik Zoro dengan mudah. Padahal jurus itu adalah salah satu jurus terbaik yang dimiliki oleh Zoro. Dan menurut admin sih Kyoshiro ini lebih kuat dari Shogun Orochi itu sendiri. Yang kedelapan, King. King merupakan salah satu dari 3 bencana Kaido. Dia adalah pemakan buah iblis Ancient Zoan tipe Pteranodon, yang membuatnya bisa berubah menjadi dinosaurus terbang. Di One Piece Magazine volume 6, dikonfirmasi bahwa King adalah seorang pendekar pedang. Dan juga bisa kita lihat, King selalu membawa pedang. Mungkin King akan menjadi musuh terkuat Zoro di Wano Kuni. Yang kesembilan, Trafalgar Law. Law adalah kapten dari Herd Pirates. Saat ini dia sedang beraliansi dengan Luffy untuk menjatuhkan Kaido. Law memiliki pedang yang bernama Kikoku, dan pedang ini juga termasuk pedang terkutuk. Selain itu, dia memakan buah iblis tipe Paramecia, yaitu OP-OP Nomi. Dia menggabungkan kemampuan OP-OP Nomi ini dengan pedangnya, sehingga dia bisa membelah apapun di dalam roomnya. Selain itu, dia juga adalah seorang dokter. Dengan kemampuan OP-OP Nomi miliknya, dia menjadi salah satu dokter terbaik yang ada di One Piece. Yang ke-10, Ryuma. Di masa lalu dia adalah seorang pendekar pedang yang sangat kuat. Legenda mengatakan bahwa Ryuma pernah mengalahkan seekor naga. Dia juga menguasai Bushoshoku Haki tingkat tinggi, yang membuat pedang Susui menjadi hitam permanen. Sama seperti pedang hitam Yoru milik Mihao. Zombie Ryuma pernah melawan Zoro di Thriller Bar, tapi kekuatannya tidak full power, karena mayat Ryuma hanya dihidupkan dengan bayangan milik Brook. Yang ke-11, Vista. Vista adalah komandan divisi kelima di bajak laut Shirohige. Dia adalah pengguna aliran 2 pedang, dan dia dijuluki Vista si pedang bunga. Saat di perang Marineford, dia pernah berhadapan dengan Mihao, dan dia berkata, sangat bangga bisa bertarung dengan Mihao, si pendekar pedang nomor 1. Yang ke-12, Cavendish. Dia dijuluki Cavendish si kuda putih, atau ada juga yang menyebutnya si pangeran bajak laut. Dia pertama kali diperkenalkan di Arc Dressrosa. Pada saat itu dia mengikuti turnamen Colosseum untuk memperebutkan buah merah-merah Nomi. Dia menggunakan pedang yang bernama Durandal, dan dia juga memiliki 2 kepribadian. Saat dia tidur, dia berubah menjadi Hakuba, dan Hakuba ini memiliki gerakan yang sangat cepat. Dia mampu menghabisi semua orang di arena Colosseum dalam sekejap, kecuali Rebecca. Saat ini dia sudah bergabung dengan armada besar topi jerami. Yang ke-13, Kurozumi Orochi. Orochi adalah shogun di Wano Kuni. Selain seorang pendekar pedang, dia juga memakan buah iblis Mythica Zoan yang membuatnya bisa berubah menjadi ular berkepala 8. Kekuatannya belum diperlihatkan, tapi sepertinya dia cukup kuat karena bisa memiliki jabatan sebagai shogun di Wano Kuni. Nah itu tadi, 13 pendekar pedang terkuat yang sudah diperlihatkan sampai saat ini. Yang ada di list ini hanya karakter yang menggunakan pedang sebagai senjata utamanya. Jadi karakter seperti Big Mom tidak dimasukkan, karena dia lebih dominan menggunakan tinjunya daripada pedangnya, dan juga lebih sering menggunakan homisnya. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.